Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dandi dari 11 SMA Negeri Bilang. Saya di sini akan mempresentasikan mapel ekonomi perdagangan internasional dan World Trade Organization (WTO) yang diasuh oleh Ibu Lina. Kita lanjut. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Globalisasi memberikan dampak berupa perubahan pada pasar internasional. Salah satunya adalah liberalisasi perdagangan yang dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Hal ini menjadi pemilik bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memang mengharuskan untuk memproduksi liberalisasi perdagangan dunia tersebut untuk menjaga kelangsungan produksi lokal sebagai implikasi keikutsertaan Indonesia dalam organisasi GATT atau WTO. Pembentuk organisasi perdagangan dunia dilatar belakangi dengan berakhirnya Perang Dunia II, perekonomian dunia yang hancur pada waktu itu. Karena perang melibatkan negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang. Untuk menata kembali perekonomian dunia, untuk beberapa negara sepakat untuk membentuk lembaga perdagangan yang menjadi wadah yang berfungsi untuk mengatur perdagangan dunia yang menjadi penyokong bagi perekonomian dunia. Pada saat itu, organisasi perdagangan dunia dikenal dengan GATT, General Agreement on Tariff and Trade, pada tahun 1948 sampai dengan 1994. GATT terbentuk di latar belakangi dari pertemuan Bretton Woods, pertemuan yang dikenal dengan United Nations Monetary and Financial Conference tersebut dilaksanakan pada Juli 1944 di Bretton Woods. New Hampshire, Amerika Serikat, dan dihadiri 44 wakil negara. Pertemuan tersebut merumuskan Paris Agreement untuk membangun perekonomian dunia setelah Perang Dunia II, dan hal ini menjadi cikal bakal sejarah liberalisasi atau globalisasi. Pertemuan Bretton Woods menyepakati 3 pilar ekonomi dunia atau IMF, International Monetary Foundation, yang didirikan tahun 1946. IBRD, International Bank of Reconstruction and Development, studinya menjadi World Bank, yang didirikan tahun 1945. WTO, International Trade Organization, yang berdiri atau tahun 1947, yang menghasilkan kesepakatan GATT, yang dalam pengasahannya sebagai organisasi dunia. WTO tidak mendapat persetujuan pada sidang Senat di Amerika Serikat. Situasi ini berlaku cukup lama dan lain pihak organisasi perdagangan ini harus berjalan oleh karena itu. Namun kesepakatan GATT dijadikan nama organisasi sementara karena nama resmi organisasi belum bisa sampai akhirnya WTO terbentuk secara resmi pada tahun 1995. GATT membantu membangun sistem perdagangan multilateral yang semakin liberal melalui perundingan perdagangan. Kesimpulan negosiasi putaran Uruguay menyebabkan terciptanya kesepakatan baru seperti perjanjian umum perdagangan jasa GATS dan perbentukan organisasi perdagangan dunia WTO pada tahun 1995. Berikut ini 8. Tujuan dan fungsi untuk WTO dalam pembukaan yang terdapat pada
agreement yang berisi penetapan WTO semua pihak yang ada pada perjanjian tersebut. Sepakat tujuan yang ingin dicapai melalui sistem perdagangan multilateral untuk 1. Meningkatkan standar hidup. 2. Menjamin terciptanya lapangan kerja. 3. Meningkatkan produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Sedangkan yang menjadi fungsi utama dari WTO adalah sebagai forum bagi para anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan serta mengadministrasikan semua hasil perundingan dan peraturan perdagangan internasional. Selain itu, fungsi WTO di antaranya adalah mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan. 2. Mendorong arus perdagangan antara negara dengan mengarungi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. 3. Memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. 4. Untuk menyelesaikan sengketa mengingat hubungan dalam dagang sering menimbulkan konflik kepentingan. 5. Menyelesaikan sengketa dagang. 6. Sebagai forum negosiasi perdagangan. 7. Memegang kebijakan perdagangan suatu negara. 8. Memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Lanjut ke bab 2, pembahasan. A. Pengertian perdagangan internasional dan World Trade Organization WTO. Perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli antara satu negara dengan negara yang berbeda. Kegiatan tersebut menjadi salah satu di antara sektor yang mampu meningkatkan perekonomian satu negara. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan ataupun pemerintahan di dalam suatu negara tertentu. Menurut Wawano, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. World Trade Organization WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Uruguay Road 1994 serta melindungi sebelumnya di bawah General Agreement on Trade and Trade (GATT). B. Manfaat kelebihan negara Indonesia bergabung dengan World Trade Organization (WTO). Adapun manfaat bergabung dengan organisasi WTO antara lain: 1. Mendorong terciptanya perdamaian. Secara tidak langsung, dengan semakin tingginya intensitas perdagangan antar negara, maka hal ini akan semakin mendorong negara-negara yang aktif dalam perdagangan untuk berusaha menciptakan perdamaian dunia dalam rangka untuk mendorong arus perdagangan barang dan jasa. 2. Persengketaan antar negara dalam perdagangan dapat ditangani secara konstruktif. Dengan semakin meningkatnya volume dan jenis produk yang diperdagangkan, sengketa perdagangan internasional seringkali terjadi sengketa dengan dapat diselesaikan secara lebih konstruktif melalui aturan-aturan penyelesaian sengketa yang telah diatur oleh WTO. Lanjut ke nomor 3. Mempermudah perdagangan antara negara. Dengan adanya WTO, kesenjangan kekuatan dengan antara anggota WTO dapat lebih berkurang. Ini memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk dapat meningkatkan perdagangan internasional. 4. Mendorong pengurangan tarif dan hambatan non-tarif. Dengan bergabung di WTO, dengan mendapatkan tarif yang rendah serta aneka hambatan perdagangan internasional dapat diminimalisir, maka diharapkan dan dapat lebih menguntungkan konsumen dalam negeri. 5. Memberikan banyak pilih produk pada konsumen internasional. Banyaknya produsen dari berbagai negara yang dapat
distribusikan produknya kepada negara lain, membuat konsumen memiliki pilihan produk yang lebih banyak pula. Hal ini juga akan mendorong terjadinya persaingan sehat antar negara dan memicu kreativitas produsen dalam berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya agar dapat menarik perhatian konsumen. Cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.